Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 4 semuanya, 4 Abu, 4 Umar maupun 4 Usman. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah selesai istirahat semua ini tadi ya? Sudah meluangkan waktu untuk sholat duha? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya bagi yang sudah, bagi yang belum. Yuk mulai besok luangkan waktu sedikit untuk menjalankan sholat duha, walaupun sunnah tapi pahalanya luar biasa. Nah, hari ini hari Sabtu, kode A, jadwal jam terakhir yaitu IPS. IPS itu apa toh? Bedanya sama IPA apa ya? Kalau IPA kemarin ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang ilmu pengetahuan sosial. Jadi S-nya itu sosial. IPS itu membahas tentang hubungan manusia sama manusia, membahas tentang lingkungan sekitar, lingkungan alam, daerah sekitar, dan yang lain-lain. Nah, untuk materi pada hari ini, Budiah akan menjelaskan tentang keberagaman budaya bangsaku. Keberagaman tuh, ragam itu banyak, beraneka. Nah, kita itu semuanya tinggalnya di mana toh? Di negara mana toh? Kita tinggal di Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia ini sangat luas. Pulaunya itu ribuan loh. Jumlahnya ribuan. Baik pulau besar maupun pulau kecil. Ada Pulau Sumatera, yang ada orang yang baju ungu itu Pulau Sumatera. Ada Pulau Kalimantan. Ada orang yang pakai baju merah itu Pulau Kalimantan. Ada Pulau Sulawesi yang kayak huruf K itu, yang orang pakai baju kuning tangannya ke atas itu Pulau Sulawesi. Terus yang orang pakai baju kuning tangannya di bawah itu Pulauan Maluku. Yang paling kanan itu Pulau Papua yang bentuknya kayak burung. Nah, yang orang bertiga itu berdekatan berdiri itu Pulau Jawa, tempat kita tinggal semua. Solo itu ada di Pulau Jawa. Terus yang orang berdiri sendiri itu Pulau Nusa Tenggara, Pulau Flores, Lombok ya di situ. Nah, kan wilayahnya Indonesia sangat luas kan ya. Nah, digambar aja begitu luasnya. Apalagi kenyataannya, luas sekali. Karena wilayahnya yang sangat luas ini, jadi penduduknya beragam, macam-macam. Karena wilayahnya yang berbeda-beda, jadi otomatis mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, keberagamannya berupa apa saja? Nah, keberagamannya itu apa saja jenisnya? Sukunya ada banyak banget. Nah, itu suku ya. Suku ada yang suku Jawa, suku Batak, suku Dayak. Nah, itu nanti akan kita pelajari yang akan datang. Terus pakaian daerahnya itu bisa kalian lihat, itu ada 5 orang, pakaiannya bentuknya berbeda-beda kan. Nah, pakaian daerahnya macam-macam. Kemudian bahasa daerah. Bahasa daerahnya juga berbeda-beda. Misalnya ya,
Kalau kita di Solo ini memanggil orang laki-laki yang lebih tua dengan apa? Mas kan ya, Mas. Itu suku Jawa. Suku Bali beda lagi. Suku Betawi juga beda. Betawi itu daerah Jakarta. Kalau memanggil orang laki-laki yang lebih tua bukan Mas lagi tapi Abang. Bang, abang Gojek, abang becak, nah, kan gitu kan, abang. Di Sunda beda lagi, suku Sunda. Sama-sama tinggal di Jawa, tapi Sunda itu lebih ke Jawa Barat. Kalau kita kan Jawa Tengah. Orang Sunda memanggil orang laki-laki yang lebih tua bukan Mas, bukan Abang, tapi apa? Aa. Tuh, kalau perempuan, kalau kita kan Mbak. Kalau di Sunda Teteh. Pernah dengar seperti itu? Nah, itu suku Sunda. Di Jawa Timur, walaupun suku Jawa juga, tapi manggilnya juga bukan Mas. Orang laki-laki yang lebih tua dipanggilnya apa? Cak. Kalau pernah dengar itu ya Cak, Cak Nun, Cak Lontong. Itu di Bali juga beda lagi nanti. Memanggil orang laki-laki yang lebih tua itu bukan Mas tapi Bli. Bli Made, Bli Putut. Padahal kalau di sini Bli itu kan beli jajan, tumbas itu ya. Nah, kalau di Bali tuh kalian nyebut Bli itu artinya Mas. Nah, itulah keragaman. Itu dari bahasa daerahnya ya. Ada rumah adatnya juga macam-macam, senjata tradisional itu beragam. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Nah, sukunya apa saja suku di Indonesia? Tuh ada apa aja itu? Dibaca. Ada suku Gayo, suku Baduy, suku Asmat, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Bugis, dan masih banyak lagi. Itu hanya beberapa. Tuh ya. Jadi sama-sama Indonesia, tapi sukunya berbeda-beda. Ya enggak masalah, kita harus mensyukuri. Karena semakin banyak saudaranya. Nah, itu suku Gayo itu baju adatnya seperti itu. Bisa kalian perhatikan. Suku Jawa yang sering kalian lihat toh, pakai belangkon, pakai beskap, suku Jawa. Bajunya hitam itu. Suku Madura itu sebelah Jawa. Biasanya penjual sate bajunya seperti itu toh, suku Madura. Nah, suku Minang lah itu. Itu hanya contoh ya beberapa suku di Indonesia. Kemudian nah ini keberagamannya dalam hal pakaian dan rumah adat. Tuh lihat, bisa kalian lihat pakaian adatnya. Dari Aceh, Jateng, Bali itu kan bentuk jenisnya pakaian macam-macam toh. Berbeda-beda semua. Jadi itu artinya beragam. Indonesia punya kekayaan yang beragam. Dari pakaian adatnya berbeda. Rumah adatnya juga berbeda. Bisa kalian perhatikan itu. Rumah gadang Sumatera Barat bentuknya seperti itu. Biasanya kalian jumpai itu di mana? Di rumah makan Padang itu biasanya gambarnya seperti itu. Rumah gadang namanya. Jawa Tengah, Jateng itu Jawa Tengah, tempat tinggal kita. Rumah adatnya namanya joglo. Apa? Joglo. Harus tahu itu. Orang Jateng masa nggak tahu rumah adatnya. Kemudian Bali. Yang pernah ke Bali pasti sering lihat di rumah penduduk Bali depannya ada gapura. Kemudian tuh rumah adat Papua, Honai namanya. Tuh
Berarti bentuknya rumah adat, bentuknya pakaian adat itu berbeda-beda. Kemudian keberagaman yang lain berupa senjata tradisional. Nah itu senjatanya NAD itu Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Namanya rencong. Sumatera Barat Karih, Jawa Barat Kujang. Tempat tinggal kita Keris, Jawa Tengah ya Keris, Jawa Timur Celurit, dan macam-macam. Nah, banyak sekali kan. Itu hanya contohnya beberapa, masih banyak yang lain. Senjata tradisionalnya juga berbeda-beda. Nah, alat musik. Nah, setiap daerah itu juga punya alat musik yang berbeda-beda. Kalau tempat kita yang mana itu? Jawa Tengah, yang gamelan itu ya. Gamelan. Ini loh gamelan. Nah, ada gamelan, ada kendang, ada angklung, kulintang, seruling. Nah, itu alat musik daerahnya juga beragam, bermacam-macam bentuk dan namanya. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang digoyang-goyangkan. Kemudian keberagaman yang lain dari tarian daerahnya. Nah, tarian daerahnya itu ya macam-macam. Nah, itu contoh-contohnya kan bisa kalian lihat itu. Bajunya sudah berbeda, gaya tarinya berbeda, nama tarinya juga macam-macam. Ada tari reog, tari piring, tari lilin. Nah, itu bawa piring sama lilin tuh. Jadi sangat-sangat beragam dari tarian daerahnya itu ya. Nah, kemudian ini, nah senanganmu ini, setiap daerah itu juga punya ciri makanan khas. Makanan khas setiap daerah itu juga berbeda-beda. Ada itu kue rangi, sop konro, bubur Manado, otomatis dari Manado ya. Geplak dari mana geplak? Sering lihat di Jogja. Kerak telur Betawi, Jakarta. Rendang ini yang terkenal ini makanan mendunia ini. Ini dari Sumatera Barat, Padang. Kerupuk kemplang, timpan, dodol Betawi, coto Makassar, pecel, dan masih banyak yang lain. Kalau tempat kita Solo, apa makanan khasnya? Nasi liwet, serabi, timlo misalnya. Kalau empek-empek itu dari mana? Empek-empek itu dari Palembang. Nah, itulah contoh makanan khas dari daerah di Indonesia. Jadi keberagamannya macam-macam ya tadi ya. Keberagaman di Indonesia itu macamnya banyak sekali. Sukunya banyak sekali, pakaian adat atau pakaian daerahnya juga bermacam-macam, rumah adatnya juga bentuknya beragam, sangat banyak, namanya juga berbeda. Senjata tradisionalnya sangat beragam dari berbagai daerah. Alat musik juga beragam. Jenis tarian daerah maupun khas daerah. Nah, itulah keberagaman budaya di Indonesia. Kita harus bersyukur ya, tinggal di Indonesia itu punya kekayaan yang sangat melimpah. Bukan hanya hasil bumi tapi juga keberagamannya, keberagaman budaya baik dari suku, pakaian adat, bahasa daerah, senjata tradisional, alat musik, rumah adat maupun makanan khas. Nah, itu ya. Walaupun kita tinggal di Jawa, ada saudara kita yang tinggal di Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, kita harus tetap bersatu. Karena sama-sama tinggal di Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tapi harus saling menghormati. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda
pakaian adat nggak masalah, tetap harus saling menghargai, menghormati. Nggak boleh merasa suku kita yang paling bagus. Nah, harus saling menghormati dengan suku yang lain supaya tercipta kerukunan. Nah, itu saja yang bisa Budia sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima, memahami apa yang Budia jelaskan ini dan bermanfaat untuk kalian sendiri pada khususnya dan pada orang lain pada umumnya. Gitu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.